untuk yang sudah subscribe. Semoga bisa jadi ninja yang hebat. Terima kasih. Saruto Story kali ini bercerita tentang bagaimana cara Saruto bersabar menghadapi segala hinaan dari beberapa genin seusianya. Namun dia tetap diam. Baginya shinobi itu tidak perlu besar mulut, tetapi buktikan dengan kekuatan. Mari kita mulai ceritanya. Scenes dibuka dengan memperlihatkan pemandangan kelam di sebuah desa terpencil bernama Desa Kuruyaki. Udara di sana pekat oleh asap hitam yang membumbung dari rumah-rumah yang terbakar. Jalan-jalan desa dipenuhi warga yang ketakutan. Sebagian dipukul, sebagian diikat, bahkan ada yang dipaksa bekerja seperti budak. Ternyata desa ini telah dikuasai oleh para penjahat. Mereka adalah bekas ninja bayaran yang tak segan membunuh dan menghabisi warga yang membangkang. Seorang pria bertubuh kekar yang bernama Himura. Dia adalah wakil ketua kelompokan itu. Sedangkan ketuanya bersembunyi karena dia adalah buronan yang paling dicari oleh negeri Kirigakure. Himura menendang pintu sebuah rumah hingga hancur. "Cepat keluarkan semua makananmu, atau kalian semua akan kami bakar di dalam," bentaknya. Sementara beberapa kompotannya yang lain sedang menyiksa beberapa pemuda dan membakar rumah-rumah orang yang tidak sanggup memberi mereka makanan. Ini benar-benar sadis. Desa Kuruyaki tidak benar-benar jatuh ke tangan mereka. Scenes berpindah. Di sisi lain, tepatnya di Konoha, suasana berbeda. Saruto sedang berjalan santai di jalan desa. Kedua tangannya dimasukkan ke saku jaketnya. Angin sora bertiup pelan, dan suara tawa anak-anak akademi terdengar dari kejauhan. Namun saat Saruto melewati gedung akademi, di sana ada 3 murid genin senior dari tim 7 berdiri di dekat gerbang akademi. Mereka menatapnya dengan tatapan merendahkan. Mereka adalah Renji, berambut merah dengan bandana di leher, Kaoru, gadis berambut pendek yang selalu tersenyum sinis, dan Takeshi, yang bertubuh tinggi dan suka sok bijak. Mereka saling berbisik, tapi dengan nada keras, agar Saruto bisa mendengarkan obrolan mereka dengan jelas. Renji mendengus. Mentang-mentang anak Hokage, gak perlu sekolah, tapi sok-sokan kuat dengan ikut misi bersama Mitsuki sama dan paman Kawakinya. Kawan-kawannya tertawa puas. Kaoru menyambungkan sambil tersenyum sinis. Iya, padahal kemampuannya belum jelas. Palingan dia cuma jadi beban buat Kawaki sama dan Mitsuki sama, karena sering membawanya dalam misi kelas atas. Takeshi ikut menambahkan, kalau bukan anak Hokage, pasti tidak ada yang menghiraukan dia. Jangankan dibawa dalam misi, untuk menjadi shinobi aja mustahil, karena tidak pernah masuk akademi. Saruto berhenti sejenak. Ia sudah terbiasa dengan omongan seperti ini, tapi kali ini terlalu menusuk. Ia menoleh, menatap mereka dengan matanya yang tajam. "Aku ikut misi berbahaya karena aku sanggup menghadapinya," ucapnya tenang namun tegas. Tanpa menunggu balasan, ia melangkah pergi. Namun di belakang, suara Renji masih terdengar. Sok-sokan. Semua tahu anak itu suka berbohong." Kaoru tertawa kecil, dan Takeshi hanya menggeleng dengan tatapan meremehkan. Beberapa hari kemudian, di ruang kerja Hokage, Sarada sedang memeriksa tumpukan laporan. Sumire, asistennya, masuk sambil membawa map berwarna coklat. "Hokage sama," ujar Sumire sambil menyerahkan map tersebut. "Ini laporan dari informan kita di negeri Kirigakure. Desa Kuruyaki diserang dan dikuasai oleh kelompok penjahat bersenjata. Tidak ada yang menghentikan mereka. Warga di sana selalu berada dalam tekanan." Sarada menghela nafas panjang. "Desa Kuruyaki, aku tahu wilayah itu. Letaknya dekat perbatasan Kirigakure. Kalau kita kirim tim, ini bisa dianggap kita ikut campur urusan negeri lain. Tapi jika dibiarkan, warga di sana bisa habis dibunuh." Sarada terdiam sejenak, lalu memutuskan, "Baiklah, demi kemanusiaan, kita akan kirim tim. Tapi misi ini harus dirahasiakan. Tolong seleksi tim terbaik di akademi." Beberapa saat kemudian, Sumire membawa tim 7 ke kantor Hokage, yaitu Renji, Kaoru, dan Takeshi. Mereka masuk ke ruang Hokage dengan wajah bersemangat. "Aku punya misi penting untuk kalian," ujar Sarada. "Desa Kuruyaki butuh bantuan. Kalian akan menjalankan misi kemanusiaan
Tapi ingat, ini adalah misi rahasia. Kalian tidak berhak ikut campur urusan Kirigakure, jadi berhati-hati. Renji tersenyum bangga. Kalau Hokage mempercayakan misi ini pada kami akan melakukannya dengan sangat hati-hati. Kaoru menoleh ke Takeshi sambil berbisik. Bagus, Hokage sudah mulai tahu kekuatan kita yang sebenarnya. Setelah itu, mereka pun menyiapkan berbekalan untuk berangkat misi. Saat hendak berangkat, mereka melewati sebuah warung. Di dalamnya ternyata ada Saruto yang sedang duduk santai menikmati semangkuk ramen. Renji tak melewatkan kesempatan itu untuk mengejeknya saat itu. Wah, kerjaannya cuma santai-santai, berlindung di balik nama Hokage, ujar Renji keras-keras. Kaoru menambahkan, kalau kerjaannya cuma begitu, jangankan melindungi Konoha, melindungi dirinya sendiri aja nggak bisa. Takeshi tersenyum tipis. Beruntunglah kita, karena kita yang dapat misi rahasia ini, Hokage tahu siapa yang layak. Saruto hanya melirik sekilas, lalu kembali menyantap ramennya, seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka yang dicuekin oleh Saruto hanya meludah ke tanah lalu pergi menjalankan misi. Beberapa hari kemudian, tim 7 hampir tiba di desa Kuruyaki. Namun sebelum masuk desa, mereka dihadang sekelompok penjahat bersenjata di gerbang desa itu. Warga sudah ketakutan melihatnya. Salah satu penjahat berkata, "Wah, ada mangsa nih. Sepertinya jinin dari Konoha. Hei bocah, serahkan semua barang kalian ah." Tanpa aba-aba, Renji maju duluan, melemparkan kunai dengan presisi, memaksa dua penjahat mundur. Kaoru bergerak lincah, mengeluarkan jutsu elemen air, membentuk gelombang kecil yang menghantam 3 musuh sekaligus. Takeshi dengan tinju cakranya menghancurkan pedang salah satu penyerang. Himura, sang wakil ketua pun ikut bertindak. Namun dengan keahlian mereka bertiga, Himura akhirnya kalah dan langsung melarikan diri. Pertarungan singkat namun intens itu berakhir dengan kemenangan tim 7. Warga desa Kuruyaki yang melihat langsung berlari dan memuji mereka. "Terima kasih, kalian penyelamat kami," seru seorang warga. Mereka pun dijamu dengan makanan hangat sebagai tanda terima kasih. Namun di tempat lain, Himura langsung menemui ketua mereka. Seorang pria bertubuh tegap dengan rambut panjang abu-abu, bekas luka membelah alisnya, dan mata tajam seperti binatang buas. Namanya Rokuro Huzuki. Dia adalah mantan ninja khusus yang kini menjadi buronan dari Kirigakure. "Ada ninja Konoha. Mereka melumpuhkan pasukan kita," lapor Himura. Rokuro memukul meja hingga retak. "Ninja Konoha katamu? Apakah bocah Sharinga?" "Bukan," jawab Himura. "Mereka sepertinya jenin dari Konoha." "Bagus. Aku akan memberi pelajaran pada Konoha, biar mereka tidak ikut campur lagi." Sedangkan tim 7 mengira suasana sudah reda, karena para penjahat sudah berhasil dihabisi semua, dan pemimpin mereka sudah kabur. Namun saat dalam perjalanan pulang, tim 7 merasa aneh. Jalan yang mereka tempuh berulang-ulang, seolah mereka terjebak dalam lingkaran. Tiba-tiba kabut tebal menyelimuti mereka. Dari balik kabut itu, Rokuro muncul, membawa pedang besar. "Aku yang akan mengakhiri perjalanan kalian," ucap Rokuro dingin. 3 jenin Konoha itu tidak menyadari siapa yang mereka hadapi sekarang. Dalam sekejap pertarungan pun pecah. Renji mencoba menyerang dari jarak jauh, namun serangannya dipantulkan air yang Rokuro kendalikan. Kaoru meluncurkan jurus air, tapi Rokuro mengubahnya menjadi pusaran yang menjerang balik. Kalian cuma anak-anak, tapi gara-gara kalian rencanaku tertunda, dan itu membuatku marah, kata Rokuro dengan suara berat. Saat ia mengangkat pedang untuk menghabisi mereka, tiba-tiba sebuah kilatan biru melintas di antara kabut. Akhirnya Saruto muncul, matanya menyala. Jougan di satu sisi, Mangekyo Sharingan di sisi lain.
Pertarungan berubah. Saruto bergerak secepat kilat, Chidori di tangannya menghantam tanah hingga menciptakan ledakan listrik. Rokuro mencoba memblokir dengan teknik air tingkat tinggi hingga terpental jauh. Rokuro berkata, "Kau, sejak kapan kau berada di sini?" "Itu tidak penting," jawab Saruto. "Sekarang kau telah keluar dari persembunyianmu dan aku tak akan membiarkan kamu lolos kali ini." Pertarungan pun berlanjut dengan dahsyat. Kaoru, Renji, dan Dakashi hanya terdiam melihat kekuatan yang sama sekali tidak mereka bayangkan dari orang yang sebelumnya mereka rendahkan. Gerakan Saruto sangat lincah. Dengan memiliki 2 dojutsu tingkat tinggi, dengan mudah dia mampu melumpuhkan Rokuro dengan presisi. Setelah Rokuro terjatuh, Saruto langsung menyegelnya dan disaksikan oleh 3 genin tersebut. Kenapa kau ada di sini?" tanya Renji, masih terkejut. Saruto menatap mereka dengan serius. "Misiku selesai. Kalian pulang saja. Aku akan membawa burunan ini ke negeri Kirigakure." Mereka terkejut dan akhirnya sadar. Ternyata sejak awal, misi ini adalah jebakan untuk memancing Rokuro keluar dari persembunyiannya. Karena sebelumnya, Rokuro hampir sudah tertangkap oleh Saruto. Namun saat itu dia berhasil lolos. Sarada sengaja mengirim tim Tsuju agar Rokuro terpancing, karena Saruto sudah dikenal oleh kelompok penjahat itu. Yang sebenarnya terjadi adalah Kirigakure sendiri yang meminta bantuan Konoha untuk menangkap Rokuhou, dan Sarada memutar otak agar Rokuro keluar, dan akhirnya rencana itu berhasil.